So kita harus bersihkan, ya, kita harus ada the new Indonesia. The new Indonesia harus tidak boleh ada korupsi. Jadi jangan ini loh, ada apa tuh kelompok-kelompok yang selalu mengeluh Indonesia beginilah, ya. Prabowo otoriter lah, benar nggak? Tapi kalau ditanya rakyat, jangan-jangan perlu juga sedikit-sedikit otoriter. Jangan-jangan untuk melawan koruptor-koruptor itu. Tapi kita demokratis, jadi kita masih moderat, ya. Masih di Satu Meja di Forum, Bung Wana. Ya. Tentu konteksnya saya harus otoriter kata Presiden Prabowo itu dalam konteks bercanda, tapi ada substansi yang penting bahwa memang ini harus serius total negara. Anda melihat antara keseriusan pemberantasan korupsi dengan supaya tetap menjaga bahwa bagaimanapun kan hak dasar manusia harus dijaga dalam undang-undang. Gimana? Ya, jadi lucu melihat tadi Presiden Prabowo menyampaikan perang total terhadap korupsi, tapi di saat yang bersamaan memberikan remisi, memberikan abolisi, memberikan amnesti kepada koruptor yang sebenarnya prosesnya masih panjang begitu. Meskipun itu diatur di undang-undang. Meskipun itu diatur di dalam undang-undang, tapi bagi kami melihatnya adalah masih ada proses hukum yang bisa dilakukan, ditempuh untuk sampai tahap inkrah. Ketika ada kekuasaan yang masuk, kita tidak bisa melihat sebenarnya apa persoalan mendasar terkait dengan korupsi tersebut. Ini kita bicara case by case. Tapi dalam konteks yang tadi Presiden Prabowo sampaikan, kami tidak melihat adanya kesungguhan begitu. Salah satu hal lagi-lagi saya sampaikan begitu terkait dengan normalisasi konflik kepentingan. Saya sedikit menyinggung misalkan bosnya tenaga ahli utama Bakom gitu, memiliki 3 jabatan. Kepala Bakom, lalu kemudian Telkom, lalu kemudian Wakil Menteri Komdigi. Presiden tidak memiliki kekuatan atau tidak memiliki daya untuk bilang bahwa ini jangan ada konflik kepentingan. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan Prabowo di dalam sejumlah forum itu tidak benar-benar serius. Mas Kurnia, rasanya kan yang tadi disebut kepala Bakom itu kan semuanya ada aturannya semua kan dan diperbolehkan. Apa? Ada satu pembatasan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, Mas Yogi. Jadi sebenarnya apakah itu boleh dilakukan berdasarkan undang-undang? Ya, meskipun ada pembatasan, kalau saya tidak salah, batas akhirnya di tahun 2026 ini. Maka di tahun 2027, seluruh wakil menteri itu tidak lagi diperkenankan untuk menjabat sebagai komisaris di badan usaha milik negara. Itu satu sisi. Kemudian poin kedua, Mas Yogi, saya ingin masuk pada konteks pidato Presiden tadi yang disampaikan. Dan sebenarnya beberapa waktu lalu, Mas Yogi, dalam pengukuhan Majelis Ulama Indonesia, Presiden juga sudah mengakui bahwa memberantas korupsi itu bukan persoalan yang mudah, butuh kolaborasi. Sepanjang tahun 2025, ada sejumlah kasus besar yang ditangani oleh aparat penegak hukum, dan memang kalau ciri praktik korupsi itu kan selalu menyentuh orang-orang yang memiliki kuasa. Tantangannya tidak mudah. Ada kasus korupsi Pertamina, itu kerugian negaranya 285 triliun. Ada kasus PLTU Kalimantan Barat 1,6 triliun. Ada kasus Sritek 1,3 triliun. Taspen 1 triliun. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 761 miliar. Kasus-kasus ini hanya sebagian kecil yang ditangani oleh seluruh aparat penegak hukum. Maka dari itu ke depan supaya ucapan dari presiden atau wakil presiden tidak hanya sekedar ucapan saja, makanya Mas Yogi tadi sama-sama kita lihat pembahasannya sudah dimulai di DPR. Dan memang undang-undang ini dari DPR. Mari kita tunggu di DPR seperti apa. Kalau pernyataan dari Presiden sudah tegas terkait dengan undang-undang, pemerintah sudah clear. Semuanya tinggal ada di DPR. Apakah ini masih sebatas omon-omon belaka? Tidak, sudah dimulai berproses, di DPR. Sudah ada selama ini tidak pernah dimulai di DPR. Bahwa proses tadi Pak Laude bilang undang-undangnya draftnya harus dibuka, itu juga sejalan dengan apa yang disampaikan Mas Gibran. Karena faktualnya hari ini Mas Yogi, draft terakhir yang beredar itu adalah draft yang diunggah
di website Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dan di sana Mas Yogi ada banyak perdebatan substansi, karena dari tadi kan kita belum bicara substansinya Mas Yogi. Misalnya yang pertama, pemerintah menekankan agar proses persidangan terkait dengan perampasan aset itu ada pembatasan waktu. Seperti yang ada di persidangan tindak pidana korupsi. Apakah nanti mekanismenya ada banding atau langsung kasasi? Sebenarnya kan lebih bagus karena kita bicara tentang perampasan aset, ada nilai aset yang harus dijaga, maka prosesnya harus cepat. Dan substansi-substansi itu semuanya nanti akan dibahas kalau sudah mulai berproses. Betul, misalnya Mas Yogi, lembaga mana nanti yang akan mengelola aset? Itu kan jadi perdebatan. Jadi tidak bisa juga kita katakan langsung diundangkan perampasan aset. Tidak, karena sebenarnya Mas Yogi, undang-undang perampasan aset ini tidak hanya bicara tentang korupsi. Ini adalah bicara tentang tindak pidana ekonomi. Ada narkotik di sana, ada terorisme sebagaimana pidana asal di dalam undang-undang anti pencucian uang. Saya ke Pak Laude. Pak Laude, seingat saya Pak Laude pernah mengusulkan bahwa program prioritas 100 hari Pak Prabowo adalah RUU perampasan aset. Iya, pernah saya tulis. Masih sama semangatnya sekarang mendorong. Iya, waktu itu kan ketika yang kampanye menjanjikan itu, semua calon presiden menjanjikan itu. Jadi kalau menjanjikan untuk kita bisa ukur, dan menurut saya waktu itu, kalaupun nggak 100 hari waktu itu, tahun pertama bisa selesai lah. Karena apa? Konsolidasi partai politik kuat, draftnya sudah ada, bahkan sudah ngedown lebih dari 10 tahun, seperti itu. Kalau mau diseriusi, bisa. Dan tadi Mas Nurnya bilang dari sisi pemerintah sudah clear, bahkan mengingatkan menurut saya sih belum terlalu clear ya. Apanya? Bagian mananya? Ya, nomor satu bahwa kan selalu bahwa DPR dia memulai itu juga perlu masukan dari pemerintah. Kapan diskusi kedua belah pihak. Oleh karena itu makanya ada... Tanggal 15 sudah ada pertemuan Komisi 3 dengan badan keahlian. Salah satunya bicara soal naskah akademik, terus kemudian teknik-teknis pelaksanaan pembahasan RUU. Apakah itu belum cukup? Termasuk misalnya siapa yang mewakili pemerintah di dalam pertemuan itu. Apakah ini kejaksaan dengan KPK bareng-bareng atau APH atau Menteri Hukum yang akan melaksanakan. Itu penting. Dan menurut saya memang nggak sulit barang ini kalau mau diseriusi. Dan tadi Mas Kurnia sudah berjalan. Iya sudah berjalan. Tetapi kan berjalannya ini dari sudah 15 tahun berjalannya. Pak Jokowi janji 10 tahun lewat nggak ada. Sekarang Pak Prabowo janji dengan Wakil Presiden janji. Ya kita menunggu lagi nih. Apakah sampai akhir periode atau sampai ke depan, yang kayak begitu-begitu itu. Jadi mudah-mudahan atas nama rakyat. Iya, maksudnya juga supaya kita masyarakat pemirsa itu jangan selalu terlalu terhibur dengan janji kan. Kalau janji itu kan belum sesuatu. Misalnya menunggu realisasi. Yang harus dihitung itu adalah implementasi dari janji. Seperti itu. Kalau hanya janji-janji, saya juga bisa janji saya kasih apa gitu. Mas Adi kan ini secara kekuatan politik ini barang jadi nih istilahnya ya. Betul. Apa kira-kira yang membuat DPR kok belum jalan? Kalau dari sisi Mas Kurnia kan udah clear nih pemerintah. Tapi jangan dijawab dulu. Satu Meja The Forum akan kembali, tetaplah di Kompas TV.